Halo semua, balik lagi dengan Kurosobi. Tamashii Nation sebelum lama ini mengumumkan beberapa pre-order untuk SAF figure yang akan dibuka PO-nya di tanggal 1 Februari. Dari pengalaman saya, jika kalian mau pre-order ke toko lokal atau dari website Jepang, biasa akan dibuka antara tanggal 1 atau tanggal 2, jadi perhatikan saja ya di tanggal-tanggal tersebut. Yang akan saya bahas di sini adalah 3 figure yang menurut saya paling menarik dari yang diumumkan, yaitu SA Figures Tanjiro Kamado, SA Figures Nezuko Kamado, dan SA Figures Eustace Kid Raid on Onigashima version. Mari kita lihat sama-sama ketiga figur ini sebelum pre-ordernya dibuka ya. Yang pertama adalah SA Figures Tanjiro. Di sini secara penampilan sih menurut saya figurnya juga sudah kelihatan bagus. Rambutnya kelihatan oke, mark yang ada di jidatnya juga sudah kelihatan oke. Mukanya Tanjiro di sini sculptingnya bagus dan juga mirip. Begitu pula juga dengan outfitnya, menurut saya sudah kelihatan bagus. Di sini sepertinya outfitnya akan full dari PVC. Jadi akan ada beberapa artikulasi di haorinya si Tanjiro. Untuk face plates dapat 3 ya. Dari yang didapat sih ekspresinya sudah oke, tapi kayaknya dari jumlah ada yang agak kurang. Mungkin semestinya include 1 lagi. Untuk extra hand parts ada 3 pasang. Kayaknya juga ini agak kurang ya. Tapi untuk Nichirin Sword dan scabbardnya menurut saya udah kelihatan cukup bagus. Untuk hand partnya, pegangan tangan dengan Nezuko ini akan di-include di figur SAF-nya si Nezuko. Untuk pose dia yang berlutut ini, sepertinya memang kakinya bisa diartikulasikan seperti ini bukan part tambahan ya. Tinggi figur ini adalah sekitar 14 cm, dan walaupun tadi saya bilang kalau ada beberapa parts yang jumlahnya kurang, tapi harga retail dari figur Tanjiro ini cukup bersahabat di 4.400 yen. Menurut saya untuk SAF, ini harganya sangat bersahabat ya. Overall, menurut saya figurnya kelihatan promising, dan yang menjadi kekurangan di sini tentu saja tidak ada efek part sama sekali ya. Untuk figur Figma Tanjiro yang di X dapat efek part, tapi di figur SAF ini nggak dapat. Kita lihat nanti pas sudah dibuka pre-ordernya, apakah akan ada part tambahan atau enggak. Tapi karena harga retail yang cukup bersahabat, menurut saya kalian boleh consider untuk pre-order figurnya ini, terutama jika kalian belum punya figur Figmanya si Tanjiro. Lalu untuk SA Figures Nezuko, menurut saya figur ini juga sudah kelihatan bagus. Di sini rambutnya Nezuko kelihatan bagus. Sepertinya rambut bagian belakangnya akan ada artikulasi ya. Untuk muka dan juga outfitnya si Nezuko ini secara sculpting dan secara warna sih menurut saya juga sudah kelihatan bagus di sini. Sama seperti Tanjiro, outfit Nezuko ini full PVC, jadi mungkin hanya akan ada artikulasi sedikit di outfitnya si Nezuko. Ini faceplate-nya dapat 5 ya. Menurut saya ini jumlah yang bagus. Di sini selain dari ekspresi faceplate yang kita dapat bagus, tapi juga dapat faceplate di mana ada mukanya yang tanpa menutup mulut bambunya dia. Ini menurut saya bagus banget, terutama untuk variasi dalam ngeposin figurnya si Nezuko ini. Untuk hand parts-nya cuma dapat 2 pasang, menurut saya ini kurang banget. Tapi di sini figurnya Nezuko udah include hand part yang pegangan tangan dengan Tanjiro. Ini menurut saya adalah nilai plus dari figur ini. Lalu di sini kita juga dapat extra lower body part untuk ngeposein figurnya dalam posisi duduk. Menurut saya ini juga bagus ya. Tinggi figur Nezuko ini sekitar 13 cm, dan di sini yang lumayan mengagetkan saya adalah harga retail dia hampir double dari si SAF-nya Tanjiro. Di harga Nezuko adalah 8.250 yen. Mungkin ya memang secara parts yang didapat juga lebih banyak, tapi bedanya termasuk jauh juga ya di antara dua figur ini. Jadi menurut saya figur si Nezuko ini sudah kelihatan bagus secara penampilan, dan untuk parts-parts yang didapat menurut saya sudah bagus, terutama untuk yang pose duduk dan hand part yang pegangan tangan dengan Tanjiro. Walaupun harga retailnya tidak serendah Tanjiro, menurut saya figur Nezuko ini tetap layak buat kalian consider untuk pre-order ya. Lalu yang terakhir adalah SA Figures Eustace Kid Raid on Onigashima version. Menurut saya so far untuk figur-figur SAF One Piece semuanya sudah bagus-bagus, dan menurut saya SAF si Eustace Kid ini juga sudah kelihatan bagus. Dari overall look menurut saya sudah kelihatan bagus, rambut dan mukanya bagus. Ini coat-nya juga menurut saya sudah kelihatan bagus dan bisa digerakkan, ada artikulasinya ya. Penampilan dari tangan kirinya yang mechanical itu sudah kelihatan bagus, dan tentu saja akan ada artikulasi di tangan kirinya itu. Saya rasa untuk overall artikulasinya akan kelihatan bagus untuk figur si Kid ini. Dan menurut saya untuk ngeposein figurnya ini akan bagus sekali artikulasinya dia ya. Di sini dapat 4 faceplates yang menurut saya juga sudah cukup bagus. Dan tentu saja ada faceplates yang kocak banget pas dia Luffy dan Law mau nahan serangannya si Big Mom. Semua figur SAF yang Raid on Onigashima so far dapat faceplate si Luffy, dan di sini figur Kid juga dapat dengan faceplate-nya Luffy yang ekspresi kesel ini ya. Untuk hand parts ada 4 pasang, menurut saya ini sudah cukup oke. Sepertinya figurnya akan lumayan berat juga ya, karena akan ada stand yang akan termasuk di figurnya si Kid ini. Tinggi dari figurnya ada sekitar 180 cm dengan harga retail di 9.900 yen, yang menurut saya sudah lumayan normal untuk figur SAF yang ukurannya seperti ini ya. Overall, menurut saya figur si Kid ini kelihatan bagus, dan seperti saya bilang tadi, so far, SA Figures figur One Piece yang sudah dirilis belakangan ini nggak ada yang mengecewakan. Jika kalian fans dari One Piece,
Menurut saya figurnya ini layak kalian consider untuk pre-order tentunya. Jadi ini adalah 3 figur SAF yang belum lama diumumkan ini untuk pre-ordernya yang saya akan bahas di video ini. Untuk sementara waktu, saya nggak akan bikin figur pre-order selama video. Saya akan tukar dulu formatnya seperti ini, jadi ketika ada figur pre-order yang menarik, saya akan langsung bahas saja. Gak mesti beberapa figur, walaupun cuma ada satu figur pre-order yang menurut saya menarik, saya langsung bikin videonya aja untuk dibahas. Mudah-mudahan format seperti ini lebih enak juga untuk kalian nonton ya. Kasih tahu saya pendapat kalian tentang ini di komen ya. Jika kalian mau support saya, tolong consider untuk like dan nyalain notification. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ya. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.